Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro This Week. Pemirsa, kita ke informasi di mana polisi memastikan siswa berinisial F, pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta, tidak terkait jaringan teroris. Berdasarkan penyelidikan, siswa F diduga sengaja meledakkan 4 dari 7 bom rakitan di sekolah karena merasa kesepian dan memendam dendam. Menyusul terjadinya insiden peledakan bom rakitan di SMA Negeri 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sepanjang pekan ini, aktivitas belajar mengajar di sekolah ini dilakukan secara daring. Sementara di lokasi sekolah, aparat keamanan terlihat berjaga di depan gerbang sekolah. Insiden peledakan bom rakitan di SMAN 72 Jakarta pada pekan lalu mengakibatkan 96 orang luka-luka. Dari hasil penyelidikan, aksi peledakan bom rakitan ini dilakukan oleh F, siswa di sekolah tersebut yang hingga kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan, F yang kini berstatus anak berkonflik dengan hukum atau ABH, memiliki kepribadian tertutup dan jarang bergaul. Pelaku tidak memiliki kaitan dengan jaringan terorisme, namun tertarik dengan berbagai konten kekerasan dan hal ekstrim yang dipelajarinya sendiri melalui internet. Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Berikutnya kami telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari para korban, ya, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Terkait motif F meledakkan bom rakitan di sekolahnya, menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, dikarenakan F merasa kesepian dan tidak mempunyai tempat bercerita, baik di rumah maupun sekolah. Bersangkutan, anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Sementara terkait konten kekerasan yang banyak dikonsumsinya, F terinspirasi dengan 6 tokoh ekstremisme, yakni Eric Harris and Dylan Klebold, Dylan Roof Alexander Bissonette, Vladislav Rosliakov, Brenton Tarrant, dan Natalie Lynn Rapnoe. Menurut Jubir Densus 88, AKBP Mahendra Eka Wardana, siswa F hanya mempelajari dan mengikuti beberapa tindakan ekstremisme, tapi tidak ada satupun yang konsisten diikuti. Perasaan merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari, bahkan di situs website, bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya gitu. Nah, di situ yang menginspirasi yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga mengikuti sebuah komunitas media sosial yang bisa dikatakan di situ juga mereka sangat mengagumi kekerasan gitu. Nah, motivasi yang lain ketika beberapa pelaku itu melakukan
tindakan kekerasan lalu mengupload ke media tersebut, ya, maka komunitas tersebut mengapresiasi sebagai sesuatu yang heroik. Pengamat terorisme Nur Huda Ismail menilai, tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta bukan karena satu faktor, tapi banyak faktor. Kasus yang melibatkan siswa berinisial F ini menjadi paradoks. Cara membacanya juga bahwa ini tidak hanya satu faktor, misalnya apakah hanya karena dibullying, apakah karena juga hanya sosial medianya saja, tetapi multi, dari berdimensinya itu. Ya ada aspek kriminalnya, tetapi ada irisannya bahwa ini adalah ada anak-anaknya, oleh karena itu welfare of the children itu menjadi sangat penting, dan oleh karena itu negara harus serius dan hadir memberikan investasi terhadap well-being-nya anak-anak itu. Kalau memang betul kemudian nama-nama yang disebutkan itu kayak Brandon Tarrant, terus kemudian yang diserang itu ada masjid, itu kayak semacam paradok, ada semacam ketidakcocokan. Itu kan sebenarnya kan white supremacy atau dominasi orang kulit putih, tetapi dianya sendiri ini kan saya pikir bukan warna kulit putih, dan dari namanya sekilas itu kan dia bukan ya mungkin dari Islam, nama Islam kita nggak tahu bagaimana sejarah, apakah dia masih Islam atau tidak. Tapi poinnya adalah bahwa ini memang pertama kali terjadi di Indonesia.